Halo, apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan yang baik-baik dan sehat-sehat selalu ya. Gimana kerjaan hari ini? Apakah semua pekerjaan berjalan dengan lancar? Atau malah ada pekerjaan-pekerjaan yang berjalan di luar dari ekspektasi teman-teman? Terlepas dari itu, semoga teman-teman dalam keadaan yang baik-baik saja ya, terutama soal hati yang mungkin rapuh atau sedang sedih. Semoga tetap kuat dan jangan pantang menyerah. Selamat datang di cerita dari renungankata.id. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang sebuah cerita di mana teman saya akhirnya mendapatkan seorang pasangan, dan saya merasakan perasaan yang begitu senang ketika melihat teman saya berhasil mendapatkan pasangannya. Saya akan ceritakan dulu bagaimana awalnya teman saya bisa mendapatkan pasangan yang sekarang. Teman saya ini sudah menjomblo kurang lebih 2 tahun. Pacar terakhirnya putus sudah sekitar tahun 2020. Putusnya bisa dibilang kurang terlalu baik karena mantannya terlalu posesif, bahkan terlalu sering meminta kata putus. Bukan sebuah hal yang baik untuk sebuah hubungan, tetapi ya memang kalau sudah tidak cocok, terkadang yang terbaik adalah berpisah. Setelah itu, singkat cerita, dia mencari kesana dan kemari, bermain berbagai macam dating apps mungkin. Seperti yang teman-teman tahu bahwa ada banyak jenis dating apps yang ada di Play Store, seperti Tinder, Bumble, OkCupid, dan lain sebagainya. Saya nggak tahu dia menggunakan semuanya atau beberapa, tapi yang saya tahu bahwa pacar yang terakhir didapatkan dari aplikasi Tinder, sebuah aplikasi sejuta umat yang membantu banyak teman saya, bahkan saya, untuk mendapatkan pasangan. Dan setelah mereka bertemu, mereka ngobrol-ngobrol, mereka pergi berlibur bareng, akhirnya mereka resmi berpacaran. Pada hari ini tanggal 12 Mei, kami teman-temannya diajak untuk menikmati makan bersama di salah satu all you can eat barbecue di daerah Tanjung Duren. Kami dibayarin sebagai bentuk syukur karena sudah mendapatkan seorang pasangan, dan kami sangat senang karena kami dibayarin. Tapi terlepas dari itu, saya sangat senang karena saya bisa melihat bahwa cinta itu sungguh ada ya. Cinta itu sungguh menyenangkan. Saya melihat bahwa jatuh cinta itu sungguh-sungguh indah. Seperti yang teman-teman ketahui bahwa dalam beberapa episode cerita terakhir, saya sendiri masih berjuang untuk bisa move on dari masa lalu yang ada. Masa lalu yang menciptakan sakit dan perih yang ada di dalam hati. Tentu saya tidak berurusan dengan waktu, yang artinya saya tidak buru-buru juga untuk membuka lembaran baru. Jadi saya menikmati rasa sakit yang ada, mencoba belajar dari semua yang ada, dan memperbaiki diri untuk kehidupan di masa depan, memperbaiki diri juga untuk calon jodoh saya di masa depan. Kembali lagi kepada teman saya, akhirnya kami dibayarin, kita pulang, dan saya merasakan senang sekali. Walaupun bukan saya yang merasakan jatuh cinta, tetapi saya bisa menikmati perasaan itu. Saya jadi teringat waktu saya jatuh cinta pertama, atau bahkan saya jatuh cinta dengan mantan saya yang terakhir. Pertemuan pertama sangat menyenangkan, chattingan yang sangat menyenangkan, intens, teleponan, video call,
nanyain kamu di mana, lagi apa, dan sebagainya. Sebuah perasaan senang yang seakan-akan teringat kembali memori-memori lama yang terpanggil dengan sendirinya. Tentu rasanya menyenangkan untuk mengingat semua memori-memori yang pernah ada. Walaupun di ujung cerita tentu terkadang ceritanya tidak berakhir dengan baik. Tetapi mengingat hal-hal indah di masa lalu adalah salah satu anugerah juga ya teman-teman. Sebagai pengingat bahwa akan ada masa sedih, akan ada masa senang. Jadi ketika kita sedih, janganlah kita terlalu sedih. Dan ketika kita senang, janganlah kita juga terlalu berlebihan menikmati kesenangan tersebut. Terlepas dari itu, untuk teman-teman yang mungkin sekarang sedang mencari pasangan hidup, bermain aplikasi tentu tidak ada yang salah. Teman-teman bisa mencoba berbagai jenis aplikasi. Tapi teman-teman juga harus tahu bahwa bertemu dengan teman-teman online di dunia maya, maka kita berurusan dengan orang yang sangat-sangat asing, orang yang tidak kita kenal. Dan di awal-awal sebaiknya kita tidak berharap, karena kita tidak tahu dia siapa, kita tidak tahu asalnya dari mana, kita bahkan tidak kenal orang tuanya siapa atau dia tinggal di mana. Maka dari itu kalau menurut saya bermain aplikasi ini adalah tempat untuk menguji probabilitas ya teman-teman. Misalnya kita swipe 10 orang. Dari 10 orang itu misalnya ada 5 yang match, berarti 50%. Setelah match di chat mungkin ada 3 yang balas. Setelah ada 3 yang balas, ngobrol intens, kemudian ada 1 yang kita pergi bertemu. Setelah kita pergi bertemu pun belum tentu yang 1 ini akan goal, karena setelah ketemu ngobrol mungkin ada berbagai hal yang ternyata kurang menarik. Jadi aplikasi ini adalah probabilitas. Jangan berharap kepada 1 atau 2 orang. Ketika kita lihat wajahnya menawan, kayaknya bionya cukup menarik, tetapi kita harus melihat bahwa ketika kita swipe right pun belum tentu dia swipe right. Setelah kita berdua swipe right dan match, kita chat, belum tentu dia balas. Setelah di chat pun belum tentu ngobrolnya nyambung. Setelah ngobrolnya nyambung pun belum tentu dia mau diajak pergi. Setelah diajak pergi belum tentu juga cocok. Jadi memang permainan aplikasi ini salah satu media untuk bertemu dengan banyak orang. Tetapi menurut saya kita jangan berharap. Kita bertemu dulu, ngobrol, kita lihat apakah kita benar-benar cocok atau tidak. Setelah itu ya baru diputuskan yang terbaik untuk kedua belah pihak. Bagi teman-teman sendiri, pernah gak sih main aplikasi gitu, kayak Tinder, Bumble, OkCupid, Tantan, atau aplikasi-aplikasi lain yang bahkan saya gak tahu? Coba dong tulis di kolom komentar kalau teman-teman punya cerita, pernah berkenalan atau bahkan pernah berpacaran dari sebuah dating apps. Ya, saya sendiri juga salah satu orang yang mendapatkan pasangan dari dating apps. Tetapi sayang setelah beberapa waktu ternyata hubungan ini tidak berjalan dengan baik dan harus berpisah. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan cerita ini sampai akhir. Semoga ada manfaat yang bisa teman-teman ambil. Intinya jatuh cinta itu menyenangkan. Bahkan melihat orang lain jatuh cinta aja kita bisa merasakan senangnya. Dan buat teman-teman yang sedang jomblo, jangan lupa untuk terus berusaha. Siapa tahu jodoh kalian ada di dating apps. Kalaupun gak ada, jodoh harus tetap diusahakan. Jangan lupa support channel ini dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe. Karena support dari teman-teman tentu sangat membantu kami dalam membuat berbagai karya di masa depan. Jangan lupa follow juga sosial media kami yang lain di Instagram dan di TikTok di @renungankata.id. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan cerita ini sampai selesai. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih.